tarik dulu kali ya? Nanti gimana? Kita sama Pak. Stop aja lah, stop aja kita tengahnya. Ya. Oke, saya sudah sampai di desa yang lain, di mana galian pasir juga dilakukan di sini. Ini Desa Licin, masih di Kecamatan Cimalaka. Kita lihat seperti apa proses produksi yang belum mengantongi izin, akhirnya masih dalam status ilegal. Ya. Oke, kalau saya lihat di sini bedanya tidak ada aktivitas produksi. Alat-alat berat juga terparkir di tempatnya masing-masing. Berbeda dengan tadi yang sudah mengantongi izin ya. Ini ada alat-alat berat yang juga masih terparkir ya. Tidak difungsikan, tidak digunakan, tidak ada proses sebelah kanan juga. Oke, ini saya sampai di Desa Licin ya Pak ya. Pada jalan ini dengan orang siapa? Pak Ahmad. Pak Ahmad sebagai gudang. Apa? Penanggung jawab gudang. Oke, perusahaannya apa saat ini? Perusahaannya dari? Deborah. Oke, jadi sudah berhenti sejak kapan? Udah lama sih. Sejak berapa lama? Kalau untuk ininya masih nama udah sekian lama. Cuman di sini mah cuman penyimpanan alat ini aja. Oke. Apa sih yang belum lengkap, Pak Ahmad? Kebetulan sih perizinan masih tahap proses. Oke. Perizinan untuk proses produksi. Sebelumnya sudah pernah produksi? Sebelumnya kalau dulu sih ada. Tapi tanpa izin, belum tanpa dengan izin ya? Belum ada operasional dari ini. Oke, jadi ini prosesnya sekarang kalau untuk menertibkan harus apa Pak kita? Ya, kita dalam rangka penindakan yaitu terkait dengan penertiban, diberikan penyegelan terhadap lokasi yang diduga dan dipastikan itu tidak ada izin operasi produksi. Baik. Dalam rangka pertambangan itu sendiri. Oke, kita ikuti proses itu sambil menunggu ya. Terima kasih Pak Ahmad ya sudah memberikan informasinya. Itu yang dilakukan dari bidang penegakan dan ketertiban juga yang sebenarnya memang harus seperti ini ya Pak ya. Kita harus jalan ke masing-masing titik karena ada puluhan titik galian pasir ya di Kecamatan Cimalaka ini khususnya. Kita ikuti seperti apa prosesnya Pak ya. Oke. Saya sudah bersama dengan Pak Bupati Sumedang, Pak Doni Ahmad Munir. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah baik. Ini Pak Bupati, terima kasih ya waktunya diberikan kepada tim fakta yang harus klarifikasi juga beberapa hal. Kita masih prihatin, berduka juga banyak bencana ya yang tidak usai sejak awal tahun. Sebenarnya kalau Pak Bupati bisa melihat, kan sudah banyak juga yang mengeluarkan pernyataan ya Pak, termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat juga ya Pak UU ya, yang mengatakan ini juga jangan-jangan karena galian pasir nih yang masif yang ada di Cimalaka. Nah ini kan arealnya Bapak, benar nggak seperti itu Pak? Ya pertama perlu saya sampaikan, untuk galian C ini adalah seluruh kewenangan izinnya, kewenangan izin ada di provinsi. Termasuk ada Inspektur Penambangan di provinsi, ada Satpol PP provinsi yang harusnya menertibkan itu. Nah setelah saya dilantik 2018, awal tahun saya menugaskan Satpol PP, kami pakai perda ketertiban kami. Banyak masyarakat yang ngadu, kondisi lapangan pun ada beberapa galian liar. Nah kami terus melakukan sidak lapangan. Total ada 21 galian yang kita tutup, bahkan dikasih polis lain yang tidak berizin supaya mereka minta izin dulu ke provinsi. Walaupun kami sebenarnya lebih baik moratorium dulu lah, gitu ya. Provinsi tidak memberikan izin, tapi kan kewenangan di provinsi. Nah kemudian kami tertibkan itu bulan Novemberan 2019, Pak Wagub ke sini. Pak Wagub datang, didampingi oleh Wagub kami, karena kami sampai komitmennya ingin menertibkan. November ngecek juga ke lokasi ada yang gitu.
Langsung kita tutup waktu itu. Oke. Jadi Pemda dengan Pak Wagub menutup itu. Jadi clear ya untuk kalian itu sepanjang jabatan saya kebetulan tidak ada rekom apapun untuk kalian dan sepenuhnya adalah izin provinsi. Kecuali stone crusher-nya untuk pemecah batunya itu ada di IMB-nya. Kalau IMB di kami. Karena masuk ke ketertiban tadi. Tapi kalau izin kalian semuanya di provinsi. Jadi pernyataan dari Pak Wagub waktu itu menjelaskan penggalian pasir yang masif dan banyak itu ada di Cimalaka, tidak benar ini ya? Memang galian ada di Cimalaka benar. Benar, dan kami tertiban bersama-sama. Cuma penyebab banjirnya, hasil kajian dari SDM dan dari Dinas PSDA Provinsi, ini bukan penyebab banjir Subang. Oke. Nah, Kita ketahui hanya 0,0 sekian. Jadi bagusnya konfirmasi ke Dinas Provinsi secara saintifik ya, secara keilmuannya. Ini saya ingin kita ini dalam konteks ini semuanya jadi bagian solusi. Tidak saling menyalahkan, tapi kita coba tuntaskan dari hulu sampai hilir bersama-sama. Sebenarnya ada petanya. Iya. Oke, bisa kita lihat mungkin. Petanya ini. Jadi ini, Pak Bambang sini. Nah ini petanya. Oh ini langsung Sungai Cikandung ya? Ya, Sungai Cikandung. Dan ini memang ketika hujan kemarin tinggi, memang ada luapan, cuma nggak terlalu besar, ada luapan juga. Jadi arahnya ini ke Cikandung ini ke sini, Pak. Nah, ke sini arahnya ke daerah antara Majalengka lah, ke sana, ada ke Subang sebelah sini, cuma ini kecil Cikandung ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati ya. Oke, sama-sama. Oke. Pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul bahwa ada dugaan penambangan pasir ilegal di wilayah Cimalaka, Sumedang menjadi faktor penyumbang terjadinya bencana banjir. Namun, dari hasil penelusuran tim fakta di lapangan, kami tidak menemukan keterkaitan penambangan pasir di Cimalaka terhadap banjir di wilayah Pantura. Kita pun berharap para pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah bisa bersinergi guna mengantisipasi kondisi bencana banjir ke depan di wilayah Pantura, Jawa bagian barat tersebut. Saksikan terus program Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Balkis Manisang.